Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu terkait barisan dan barisan aritmatika dan geometri. Nah, kali ini saya akan membahas terkait deret aritmatika dan deret geometri. Untuk deret geometri nanti ada deret geometri berhingga dan ada yang tak hingga. Oke, next. Definisi deret aritmatika. Jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan aritmatika, maka deret aritmatika itu dinotasikan dengan SN, notasinya itu SN, deret, dan berbentuk U1 plus U2 plus U3 plus sampai plus UN. Dalam bahasa yang lebih sederhana, deret itu merupakan jumlah dari setiap suku pada barisan tersebut. Oleh karena itu notasinya S. S itu sum. Dalam bahasa Inggris saya kurang tahu betul cara membaca yang benar bagaimana, artinya penjumlahan. Penjumlahan N suku. Makanya notasinya SN. Seperti itu ya. Contohnya, misalkan ada barisan nih 1, 3, 5, 7, berarti SN-nya atau deret dari barisan ini itu akan sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7, yaitu sama dengan 16. Ini juga sama. Kalau misalkan ada barisan aritmatika 99,96,93,90, maka untuk mencari SN ya tinggal dijumlahkan saja setiap sukunya. Jadi 99 plus 96 plus 93 plus 90 sama dengan 378. Lanjut ke formula jumlah N suku pertama. Formula atau rumus jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini saya menuliskan 3 kemungkinan rumus yang dapat dipakai. Yang pertama itu ada SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 kali B. Rumus ini juga bisa disederhanakan menjadi SN sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN, atau bisa juga ditulis SN sama dengan N kalikan UT. UT ini suku tengah, SN ini jumlah N suku pertama, N-nya ini banyaknya suku, kemudian A-nya suku awal, B-nya itu beda atau selisih, UN suku ke N. Nah, formula jumlah N suku pertama deret aritmatika tersebut, ini maksudnya dikenal dengan formula Gauss. Kenapa kok dikenal dengan formula Gauss? Karena dalam pembuktian rumusnya sudah saya lampirkan pada bahan ajar, itu menggunakan cara Gauss dalam menjumlahkan bilangan berurutan yang berhingga seperti itu. Nah, karena itu namanya formula Gauss. Selanjutnya pada deret aritmatika itu berlaku relasi rekursif. Rekursif itu artinya pengulangan. UN terhadap SN sebagai berikut. Jadi kalau misalkan nih, ini rumusnya kan ini, UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Kalau misalkan kita pada suatu soal itu hanya diketahui suku ke N dan sebelumnya, yaitu suku ke N dan suku ke N-1, maka kita ketika ditanyakan tentukan suku ke N, ya sangat mudah, yaitu bisa dengan rumus ini, dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan, itu suku ke N dikurangi, bukan suku, di sini deret atau jumlah N suku pertama dikurangi jumlah N-1 suku pertama, itu nanti ketemu UN-nya, suku ke N-nya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal saja. Suku kedua dan keempat dari sebuah deret aritmatika berturut-turut adalah 10 dan 16. Jika suku ke N deret tersebut adalah 34, hitung jumlah N suku pertama deret aritmatika tersebut. Diketahui U2 sama dengan 10 ya. Ini kan suku kedua dan suku keempat, berarti U2 sama dengan 10 dan U4-nya 16. Ini harusnya di bawahnya sini, ini ke tab sengaja. Selanjutnya, jika suku ke N
deret tersebut adalah 34, berarti UN-nya sama dengan 34. Yang ditanyakan itu suruh menghitung jumlah N suku pertama. Nolasinya berarti SN. Nah, ini dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kalikan B dan melakukan eliminasi diperoleh ini. U2 dalam barisan aritmatika itu kan berarti A plus B. Karena rumus dari suku ke N barisan aritmatika itu kan UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Kalau N-nya 2 berarti kan 2-1 itu 1, berarti jadinya A plus B. Kemudian kalau U4 berarti ya A plus 3B. Kalau begitu dapat ditulis A plus B sama dengan 10 ini. Dan A plus 3B sama dengan 16. Kemudian kalau saya melakukan eliminasi dengan mengurangkan, ini kan kebetulan sudah ada yang sama, yaitu A dan A, sehingga tidak perlu saya kalikan dengan suatu bilangan lagi. Kalau dikurangi kan nanti akan ketemu A min A0, B dikurangi 3B, negatif 2B, sama dengan 10 dikurangi 16, negatif 6. Dengan demikian diperoleh B-nya sama dengan 3. Dengan melakukan substitusi nilai B sama dengan 3 pada persamaan A plus B sama dengan 10. Kalau kalian, di sini kan saya mensubstitusikan nilai B pada persamaan A plus B sama dengan 10. Seandainya kalian ingin berinovasi dengan mensubstitusikan nilai B-nya pada persamaan yang A plus 3B sama dengan 16 untuk mencari nilai A-nya ya tidak masalah, boleh-boleh saja. Nah di sini tapi saya menggunakan A plus 3 sama dengan 10 ekivalen dengan A sama dengan 7. Berarti kita sudah mendapatkan A-nya 7, B-nya 3. Selanjutnya substitusi A sama dengan 7 dan B sama dengan 3 pada UN sama dengan 34. Tujuannya untuk mencari N-nya itu berapa sih? Nah, dengan menggunakan rumus suku ke N, itu kan rumusnya A plus N-1 kali B. A-nya sudah ketemu 7. Plus N-nya yang mau dicari, berarti tulis saja N-1 tetap. Dikalikan B, B-nya itu 3. Diperoleh 7 plus N-1 kali 3 sama dengan 34. Nah, kalau 7-nya ini saya pindahkan ke ruas kanan, akan diperoleh 3N-3 sama dengan 34 min 7. 34 min, 34 min 7 itu kan sama dengan 27. Ini nggak bisa dapat ini, ya ini perkalian aljabar biasa. N kali 3, 3N, negatif 1 kali 3, negatif 3. Nah, ini kan bilangan ya. Negatif 3 itu kan bilangan. Kalau saya pindah ruas ke ruas kanan kan tidak masalah. Karena tidak mempersulit kita, sehingga tidak masalah. Nah, sehingga akan diperoleh 3N sama dengan 27 plus 3. Ini kan negatif, kalau dipindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga N-nya sama dengan 30/3 sama dengan 10. Karena banyaknya suku adalah 10, maka dengan menggunakan rumus SN sama ini kurang SN sama dengan N/2 dikalikan A plus UN, diperoleh jumlah N suku pertama deret aritmatika tersebut adalah sebagai berikut. Substitusikan saja, nanti akan diperoleh SN-nya. Dalam hal ini berarti S10 ya, karena N-nya 10. S10 sama dengan 205. Kalau begitu next saja. Lanjut ke deret geometri berhingga dan tak berhingga. Definisinya, ini definisi deret geometri yang umum. Kemudian ini ada rumus deret geometri berhingga, dan ini ada rumus deret geometri tak hingga. Kita urut dari sini. Definisinya, jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan geometri, maka deret geometri itu dinotasikan dengan SN, notasinya SN juga, sama dengan deret aritmatika, dan berbentuk U1 plus U2 plus U3 plus sampai plus UN. Nah ini misalkan, ini saya salah ini. Contohnya ini bukan barisan geometri, ini barisan aritmatika. Nah pokoknya nanti ketika kalian menemukan barisan geometri,
kemudian diminta menentukan jumlah sukunya, ya sudah tinggal dijumlahkan saja. Nah, jumlahan itulah yang dinamakan deret geometri kalau barisannya geometri, dan deret aritmetika jika barisannya aritmetika. Oke, lanjut ke formulanya saja. Untuk deret geometri berhingga, rumus dari jumlah n suku pertamanya itu dapat dituliskan. Nah, ini saya masih belum saya ganti juga. Ini harusnya geometri ya. Rumusnya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 min R. Untuk R yang kurang dari 1, R kurang dari 1 berarti contohnya ya setengah, kemudian seperempat, seperti itu. Selanjutnya untuk yang R-nya itu lebih dari 1, berarti ada 2, 3, dan seterusnya. Rumus Sn-nya itu sama dengan A kalikan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Pokoknya kalau R-nya kurang dari 1, berarti di sini rumusnya 1 min R pangkat N, kemudian di sini 1 min R. Kalau R-nya lebih dari 1, berarti kan R-nya itu R pangkat N kan berarti lebih dari 1. Sehingga rumusnya ya R pangkat N dulu baru dikurangi 1. Di sini juga sama, R dikurangi 1. Selanjutnya untuk deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga itu notasinya S tak hingga. Tak hingga notasinya seperti ini. Ditentukan oleh rumus ini. S tak hingga untuk mutlak R yang kurang dari 1 dan A-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0 kan ya sudah, berarti ya 0, kan tidak mungkin juga. Nah, ini untuk deret konvergen. Konvergen berarti menuju ke satu titik. Itu S tak hingganya sama dengan A per 1 min R. Rumusnya sesimpel ini ya. Beda dengan yang ini tadi kan ada R pangkat N seperti itu. Ini kalau deret geometri tak hingga itu rumusnya hanya S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Itu untuk yang deret konvergen. Selanjutnya S tak hingga kan sama dengan tak hingga untuk deret yang divergen. Deret divergen itu yang bagaimana? Yang mutlak R-nya itu lebih dari sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal saja. Nah, ini hitunglah jumlah 5 suku pertama dari deret geometri 6 plus 2 plus 2 per 3 plus 2 per 9 plus dan seterusnya. Ini harusnya bukan barisan lagi ya, deret. Kalau sudah berbentuk plus-plus gini itu deret. Kalau barisan itu koma notasinya. Ini saya salah nih, belum saya ganti. Dari sini kan akan diketahui A-nya itu 6, suku pertama, R-nya itu sama dengan 2 per 6, atau bisa juga 2 per 3 per 2, atau bisa juga 2 per 9 per 2 per 3, hasilnya sama nanti, R-nya sepertiga. Nah, yang ditanyakan itu adalah S5, jumlah 5 suku pertama. Karena R-nya kurang dari 1, sepertiga kan kurang dari 1 ya, karena sepertiga itu kan 0,33333 terus. Berarti kurang dari 1, maka rumus yang kita gunakan itu yang rumus Sn sama dengan A kalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. A-nya 6, substitusikan saja 6. R-nya sepertiga, N-nya 5. Nah, setelah disubstitusikan nanti akan ketemu ini. Setelah dihitung menjadi 9 kali 242 per 243 sama dengan 242 per 27. 243 kan bisa dibagi dengan 9. Jadi jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut, deret ini maksudnya, itu adalah 247 per 27. Selanjutnya contoh kedua ini terkait barisan geometri yang tak hingga. Tentukan jumlah tak hingga dari setiap deret geometri berikut ini. 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Diketahui, nah ini saya malah kebalik-balik ini. Harusnya ini barisan tak hingga 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. A-nya kan berarti 16. R-nya berarti dua suku berurutan, bisa salah satu saja. Di sini saya mengambil suku kedua dibagi suku pertama. 8 per 16 itu kan sama dengan setengah. Kalau kalian ingin menggunakan perbandingan suku ketiga dan kedua juga tidak apa-apa. Berarti nanti menjadi 4 per 8. 4 per 8 kan juga sama, setengah.
Yang ditanyakan adalah S tak hingga. Karena mutlak R-nya kurang dari 1, setengah kan kurang dari 1, maka dengan menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R diperoleh A-nya kan 16, substitusikan 16, R-nya setengah, berarti ganti dengan setengah, peroleh 16 dibagi 1 min setengah itu kan setengah. 16 dibagi setengah itu kan sama dengan 32. Kalau begitu jumlah tak hingga dari barisan geometri tak hingga ini itu adalah 32. Ini kan mutlak R-nya kurang dari 1, berarti barisannya kan konvergen, sehingga pakainya rumus yang ini. Kalau mutlak R-nya itu lebih dari atau sama dengan 1, berarti pakainya yang rumus divergen, yaitu S tak hingganya ya sama dengan tak hingga. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi terkait deret aritmatika dan deret geometri perhingga dan tak hingga. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan banyak salah ketik juga di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.